Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kita telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Halo, selamat petang Mbak Maria, apa kabar? Assalamualaikum, selamat petang Mbak Souza, apa Wah, kabar? kabar baik, Waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, kami ingin tanya nih Mbak terkait dengan data terlebih dahulu mungkin ya. Hingga sore hari ini sudah ada berapa banyak jemaah calon haji Indonesia yang tiba di tanah air dan ini dari kloter mana saja secara total keseluruhan? Iya, terima kasih banyak Mbak Souza waktunya. Jadi alhamdulillah syukurillah ya. Kemudian kalau kami bisa total begitu saat ini calon jemaah haji kita yang sudah tiba di Madinah alhamdulillah sudah sebanyak 1.111 orang, Mbak. Ini terdiri dari 3 embarkasi, yaitu dari embarkasi Yogyakarta sebanyak 360 jemaah, kemudian dari embarkasi Jakarta ini sebanyak 391 jemaah, dan dari embarkasi Medan Mbak juga ada sebanyak 360 jamaah. Jadi alhamdulillah saat ini 1.111 calon jemaah haji ini sudah tiba di Madinah dan juga sudah disambut oleh petugas haji kami di sana yang sudah bersiap untuk memberikan pelayanan optimal bagi calon jemaah haji kita yang sudah tiba saat ini Mbak. Dan kalau misalnya kita bisa sampaikan juga bahwa saat ini memang petugas haji kita ini memang fokus betul kemudian memberikan pelayanan optimal kepada para calon jamaah haji, karena kita tahu kan para calon jamaah haji yang sudah tiba di Madinah ini kan telah melewati perjalanan panjang begitu ya Mbak ya, dari tanah air menuju ke Madinah begitu. Jadi saat ini agar mereka juga kemudian bisa fokus istirahat dan juga kemudian fokus beribadah. Jadi petugas haji kami memang memprioritaskan perempuan, kemudian disabilitas dan juga lansia tentunya, yang kita tahu ada lebih dari 170.000 jamaah yang masuk dalam kategori riski atau resiko tinggi Mbak saat ini. Jadi mohon doanya semoga nanti ibadah dari calon jamaah haji kita yang sudah tiba di sana bisa lancar tanpa kendala yang berarti Mbak Souza. Baik, nah sejauh ini Mbak Maria, apakah ada catatan mungkin terkait dengan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang ya, kondisi jemaah yang tiba di Madinah ini seperti apa secara keseluruhan mungkin, dan kalau kita kaitkan ya terkait dengan evaluasi utama dari proses kedatangan jemaah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang kira-kira menjadi prioritas pada tahun ini? Iya, prioritas kami kesehatan tentu Mbak, kami memantau itu bahkan sejak dari embarkasi, kami fokus betul agar kemudian jamaah paling tidak fisiknya istitoah dulu, fisiknya cukup mampu untuk kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi terakhir di embarkasi kami memperlakukan ada pengecekan kesehatan di fase terakhir begitu ya. Ini kemudian fase penting untuk calon jemaah haji. Bahkan kemarin kami juga sempat Pak Wamen kami sempat sidak ke beberapa embarkasi, termasuk juga di embarkasi di Tangerang, Banten begitu, untuk mengecek ternyata ada antrian di bagian pengecekan kesehatan. Oke, kami minta langsung ditambah untuk meja pengecekannya agar kemudian jamaah bisa terurai. Karena mengapa Mbak? Karena kami betul-betul ingin mengurangi rasa lelah dari jamaah. Karena kita tahu betul ketibaan jamaah di asrama melakukan beragam rangkaian administrasi, begitu di sini pengecekan kesehatan, bahkan kemudian hingga nanti melakukan perjalanan menuju ke bandara dan juga penerbangan pun juga memakan waktu yang cukup panjang hingga tiba di Arab Saudi begitu. Jadi kami ingin betul-betul meminimalisir efisiensi waktu yang boleh digunakan jamaah pada saat proses keberangkatan ini, termasuk juga seperti arahan dari Wakil Menteri kami begitu, bahwa arahan untuk seluruh embarkasi di daerah termasuk juga kepala-kepala daerah agar mengurangi frekuensi dan juga durasi dari acara-acara seremoni agar kemudian jamaah ini kan sudah lelah betul begitu ya, sehingga nanti pada saat mereka betul-betul tiba di tanah suci betul-betul bisa kemudian melaksanakan ibadah dengan khusyuk, termasuk juga di Arab Saudi Mbak, di Madinah maksud kami, dari 1.111 jamaah yang sudah tiba di sana, informasinya alhamdulillah sebagian besar dari mereka dalam kondisi yang sehat walafiat. Memang ada beberapa jamaah yang kemudian harus mendapatkan perawatan medis dalam arti karena kelelahan begitu yang pertama, kemudian yang kedua memang ada beberapa dari mereka yang memang memiliki riwayat darah tinggi begitu ya Mbak ya, sehingga memang kemudian harus dirawat secara intensif terlebih dahulu oleh tim
petugas haji kesehatan kami di sana. Tapi insya Allah tidak ada kendala-kendala yang berarti, Mbak. Alhamdulillah Ya. kami juga sempat minta testimoni begitu ya, bagaimana perjalanan penerbangan yang cukup jauh tersebut kepada para jamaah. Alhamdulillah mereka responnya luar biasa, katanya makanannya enak, makanannya beragam begitu ya di pesawat, dan mereka juga kemudian bisa husuk juga untuk berzikir dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah pertama kali nanti di Madinah. Baik, nah kemudian yang tidak kalah penting menjadi sorotan adalah terkait dengan kesiapan transportasi dari bandara hingga menuju ke pemondokan jemaah dan juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama tahapan ibadah haji. Nah dari pelaksanaan tahun sebelumnya hingga ke tahun ini, apakah ada yang berbeda mungkin Mbak dan bagaimana nanti sistem yang akan dilakukan? Iya, jadi kami memang ini memprioritaskan transportasi kami agar tidak terjadi kendala-kendala, karena kan saat ini Arab Saudi memang betul-betul cukup intens ya Mbak ya untuk penyelenggaraan ibadah haji ini dan juga untuk menghindari haji-haji ilegal. Jadi memang untuk rute-rute tersendiri cukup dipersiapkan dengan cukup baik, termasuk juga koordinasi dengan kami, baik itu kemudian ada kesiapan sarana layanan bus, kemudian untuk bus sholawat dengan rute halte yang juga sudah kami persiapkan tuntas Mbak 100% sebelum keberangkatan jamaah. Penempatan petugas juga sudah luar biasa, termasuk juga kami siapkan juga Mbak ada 45 unit bus khusus untuk disabilitas begitu, dan juga kami siapkan juga layanan masyair nanti mengenai pergerakan armusna ini juga sudah kami rancang betul agar nanti tidak ada penumpukan bus Mbak pada saat perjalanan jamaah begitu ya menuju ke Arafah ataupun juga memasuki puncak haji. Jadi saat ini memang kami tegaskan juga bahwa seluruh transportasi ini sudah kami siapkan betul, termasuk bus sholawat yang nanti akan berputar secara terus-penerus gitu ya, 24 jam mengantarkan jamaah dari pemondokan, dari hotel untuk beribadah ke haram. Baik, nah tahapan rangkaian ibadah haji ini kan masih panjang ya Mbak ya sampai kita menuju ke puncak pelaksanaannya. Apakah ada himbauan mungkin dari pihak pemerintah bagi jemaah yang sudah tiba di Madinah dan khususnya ingin melaksanakan sholat arba'in? Ya Mbak, jadi terima kasih banyak Mbak waktunya. Jadi sebenarnya fokus utama kami bagaimana kemudian untuk prosesi ibadah ini bisa dilakukan oleh jamaah dengan khusyuk begitu ya, dengan kondisi fisik yang juga maksimal. Itu yang sebenarnya kami wanti-wanti jadi mana proses kesehatan dari jamaah kita begitu, sehingga memang petugas haji kami juga kami wanti-wanti untuk kemudian bisa membantu para jamaah haji, termasuk juga jamaah haji yang lansia dan juga perempuan agar tidak terlalu kelelahan pada saat kemudian nanti menuju ke puncak haji. Nah, dan juga yang kami perlu sampaikan Mbak, kami juga di sini sudah mengantisipasi jika ada aduan-aduan begitu ya, laporan-laporan dari calon jamaah haji kita yang berada di sana. Untuk mempermudahnya kami juga hadirkan ada layanan aplikasi digital begitu bernama Kawal Haji, yaitu yang kemudian nanti bisa di-download dan juga diakses oleh petugas dan juga oleh jamaah. Jadi ini kemudian memungkinkan jamaah dan juga petugas untuk bisa melaporkan Mbak berbagai masalah, kendala-kendala secara langsung dari lapangan melalui aplikasi ini, sehingga nanti juga bisa mempercepat alur pelaporannya ya, sehingga nanti memastikan juga setiap aduan ini kemudian bisa kami tangani secara cepat dan juga transparan. Jadi di aplikasi ini juga nanti memungkinkan untuk petugas maupun jemaah juga untuk memberikan respon juga terhadap beberapa laporan yang ada. Jadi bisa terintegrasi dan ini berbasis teknologi gitu ya. Jadi harapannya nanti juga kemudian para petugas juga bisa membantu keluhan-keluhan jamaah ini dan juga bisa kita carikan solusinya bersama. Jadi doa bersama Mbak Soza, mohon doanya bersama dengan juga para pemirsa, semoga proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian para jamaah juga dalam kondisi yang sehat hingga nanti tiba ke tanah air dan juga bisa melakukan prosesi ibadah haji di tanah suci dengan khusyuk dan juga dengan dalam kondisi yang sehat tentunya. Baik, Mbak, kami melihat bahwa ada sejumlah skema yang bisa dilakukan ya untuk bisa mempercepat proses kedatangan seperti fast track. Nah, untuk layanan fast track ini, Mbak, mungkin bisa disampaikan juga. Sebenarnya bisa dilakukan ini di wilayah mana saja ya untuk keberangkatannya, dan juga karena ada peringatan dini ya, Mbak, terkait dengan cuaca ekstrim yang bisa terjadi di Arab Saudi dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, spesifik imbauan kepada para jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji seperti apa? Silakan. Iya betul sekali, tadi paket juga paket berita juga sudah ditampilkan tadi ya oleh Berita Satu. Terima kasih banyak sudah membantu kami mempublikasi. Jadi ini memang
layanan yang kami berikan untuk kemudian mempermudah jamaah agar nanti juga itu tadi mengurangi rasa lelah jamaah, Mbak, sehingga nanti jamaah, pada saat kemudian tiba di, Arab Saudi itu juga bisa langsung menuju ke bus dan juga langsung menuju ke hotel. Jadi tanpa kemudian memasuki terminal dengan, proses administrasi yang panjang begitu. Jadi layanan ini tersedia itu di, Jakarta, kemudian di Bandara Adi Sumarmo Solo, di Surabaya dan juga di Makassar. Jadi setibanya jamaah di Saudi ini bisa langsung menuju ke hotel, Mbak, ke pemondokan tanpa harus mengantri lagi di bandara. Baik itu kemudian, pengurusan imigrasinya, keimigrasiannya, kemudian juga biometriknya semua dilakukan, Mbak, di tanah air di Indonesia. Dan kami juga ingin menghimbau kepada, jemaah haji, memang kami memantau suhu pada saat pelaksanaan penyelenggara ibadah haji tahun ini sekitar 40 hingga 45 derajat. Memang, ini yang kami wanti-wanti juga betul kepada para petugas untuk bisa mengingatkan, bahkan juga membantu para jamaah agar tidak, terdampak dengan cuaca yang berada di sana, karena kan cukup beda ya, Mbak, cuaca yang ada di Betul. Arab Saudi dan juga di tanah air ini, termasuk juga sebagian besar dari mereka, Mbak, ini merupakan, jamaah-jamaah yang memang ada yang belum pernah ke luar negeri sama sekali begitu, sehingga mungkin banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan, tapi alhamdulillah tim, kesehatan kami sudah siap di sana untuk bersiaga. Petugas haji kami juga sangat semangat sekali kalau Mbak Souza lihat, rekan-rekan Berita Satu kan juga cukup semangat yang menjadi petugas haji di sana begitu. Jadi insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, dan juga mohon dukungannya saja dari keluarga para calon jamaah untuk bisa memberikan doanya kepada jamaah haji yang saat ini sedang beribadah di Tanah Suci, Mbak Souza. Baik, kita akan dukung dan kawal terus bagaimana tahapan pelaksanaan hingga nantinya selesai ya tentunya pelaksanaan ibadah haji pada Insya Allah. tahun ini. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan juru bicara Kemenhaj, Maria Segaf bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.